since so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day, right. Oke, balik lagi dengan kita Double B. Saya Boni Dan gua Bram. Yes, kali ini kita dari mana nih? Kalau lihat dari belakang sih udah ketawa deh kita ya, gimana nih ya. Hari ini kita akan coba geruduk nih. Geruduk ya. Garasinya Gaspol. Yes, ya, benar. ini adalah salah satu garasi harta karun nih. Iya, pelopor otomotif Indonesia yang udah malang melintang dalam mengikuti segala event balap, terutama balap mobil ya. Bukan hanya tim balap juga, dia juga promotor juga. Ya, promotor juga. Gitu. Banyak event yang udah diselenggarain sama mereka. Jadi kali ini kemarin kita juga kerja sama dengan mereka. Kali ini kita berkesempatan sampai ngobrol-ngobrol untuk geruduk garasinya. Yuk kita geruduk yuk. Ini luas banget ya. Nah, ini nih, ini belum masuk ya sepenuhnya. Ini masih. Kalau kita kiri nih ya, kiri ini. Ini kayaknya bakalan mau dibuat buat cuci mobil sih. Kayaknya soalnya kalau dilihat layoutnya ya. Tuh, terus selang-selang airnya banyak tuh kan. Terus selang-selang airnya banyak. Mungkin mereka buat untuk ini. Layoutnya kayak cuci mobil. Cuci mobil karena ya namanya mereka sering ikut event off-road. Ya udah pasti kotornya gila-gilaan. Jadi daripada nyuciin ke orang, ini punya sendiri. Benar juga sih. Kan capek nyuci ini ya. Ayo, ini juga kita banyak juga nih ketahuan nih ya. Gimana kita masuk ya? Masuk dong. Ya. Ayo kita coba kali ya. Coba dulu nih. Ayo mari kita geruduk nih. Bengkel. Ada apa di dalam? Wow. Waduh. Ini mah tempatnya harta karun ini mah. Gila. Waduh, ini mobil-mobil. Waduh, bang, ini dulu nih, bang, ini dulu, bang. Aduh. Mikir nih, bang. Di mana lagi ini mau cari mobil kayak gini nih? Cuma ada di Gaspol nih. Gua baru masuk, bang. Baru buka pintu udah ngeliat begini. Aduh ini mah. Bang, coba lo jelasin, bang. Ini kan kayak lu paham nih kayaknya. Setir kiri lagi nih, waduh. Nah, saking klasiknya, poros Nelly masih di atas ya. Ini coba dong, bang, dijelasin dong, bang. Ini apa, bang, ke viewers, bang? Ini Chevrolet ya, Chevrolet apa ini namanya? SS. SS. Waduh. Ini mah biasanya kalau di luar negeri buat ngedrak nih. Ya. Buat mobil-mobil ngedrak nih. Oke, gila dia itu Camino ya, El Camino-nya ya. El Camino. Ya, mobil-mobil klasik-klasik Amerika. Belum lagi belakang tuh. Ini juga masih ada Jeep Cherokee, ada Mercy klasik juga. Klasik. Aduh. Ini mah harta karun. Juga ada VW. Ada VW godok juga di belakang. Godok. Banyak banget ya. Wah, ini banyak banget. Ini Grand Cherokee yang limit. Habis itu ini ada Royal Saloon. Habis itu Gaspol mah top deh. Gua ngerti dah. Koleksi mobilnya. Banyak banget deh. Nah, ini nih guys, bentar. Ini yang seru nih. Ini apa lagi ini? Ini Cadillac, Bang. Wah. Tapi bukan versi limosin ya. Ini bukan versi limosin. Tapi ini kayaknya anti peluru nih. Ya, ini kalau nggak salah sih kayaknya bekas KTT ya. Soalnya yang dulu tuh, ya benar, double. Kalau nggak salah. Ampun deh, ampun. Gila, ini Cadillac-nya lumayan klasik. Ini ada CG, G7, ada LJ. Waduh, banyak sih. Oke deh, kayaknya kita nih kalau kita yang mau ngulik-ngulik ini nggak akan kuat deh. Masih banyak lagi noh. Ayo mendingan kita udah janji sama ini nih yang punya lapak deh kita. Langsung aja kita tanya-tanya ini. Aduh gila. Belum lagi noh. Ini lagi, aduh. Holden 1, Mini Cooper 1, Celica ST 1. Aduh. Itu lagi Celica yang model Carlos Sainz punya River itu, Repsol tuh. Wah ini mah gokil nih koleksi mobilnya. Iya. Ada Holden. Ini kayak Carlos Sainz punya livery nih. Celica nih, Repsol. Ini kita mendingan kita nih kandangnya nih. Iya, kita panggil dulu deh. Panggilin dulu, Bang. Panggil ya. Nah. Ada sini. Ini udah buka nih.
Permisi, halo. Siap. Oke. Terusin. Izin kita geruduk ya. Ayo, siap, brother. Oke. Apa kabar? Halo. Halo. Siap, Aduh, Om. Apa kabar? Apa kabar, Om? Gua sampai speechless banget nih, mobilnya aduh luar biasa. Tapi Bang, sebelumnya coba dong Bang, kenalin dulu dong. Brother ke kamera. Namanya dan mungkin di Gaspol sebagai apa gitu. Nama saya Riko di Gaspol sebagai apa ya? Owner lah. Tukang bersih-bersih aja kita. Owner yang rendahan Kita tukang bersih-bersih, tukang lap-lap. Mas Riko, ini iya. saya lihat ini banyak banget nih mobil-mobil nih, apalagi mobil-mobil klasik ya, mobil-mobil harta karun nih. Ini dapatinnya susah apa nggak sih? Ada beberapa mobil yang memang lumayan agak susah, cuman beberapa kita ada beberapa yang ada yang teman nawarin lah gitu-gitulah, jadi masih oke lah gitu. Tapi emang hobi ya, emang dari dulu Pak Hadi ya. Iya, Pak Hadi ini memang Tommy kayaknya Pak Tommy Hadi ini kayaknya saya dari dengar ini udah pembalap jadul nih, udah punya nama legend sih sebenarnya ya. Udah legend. Bener banget. Iya. Tapi brother, mungkin boleh jelasin deh dari satu itu yang paling pojok tuh yang Oh, lumayan itu kayaknya oke. agak menarik gitu. Kita liatin dulu ya, kita Oke, liatin ya, dulu kita ya. lihat ya situ yuk. Kita liatin nih. Ini baru dapet ya berarti ya? Ini iya nih juga kebetulan nih baru datang Ini? nih. Apa yang mana? Yang ini? Ini. Ini enggak sih, ini udah lumayan nih. Ini Chevrolet Chevrolet El Camino. tahun 70 kalau tahun ini. 70 ya. Tahun 70. Setir iya. kiri ya, masih Setir kiri. masih ori ya. Iya. Masih benar-benar ori ya. Jadi sebenarnya El Camino ini ada beberapa, kalau di sini sebenarnya kalau di sini banyak dibilangnya pickup kan? Ya, karena kalau yang seperti ini kan ada apa Belmont ya, Holden Belmont Iya, yang hampir Holden sama Belmont. Belmont kan. Tapi kan sebenarnya kan biasanya kan base beda ya. UT dia sebenarnya nih, Oh, iya, karena iya. karena bodinya nyambung sama baknya kan, nggak kepisah Betul. gitu. Jadi tapi orang di sini banyaknya pickup lah tahunya. Nah, si El Camino ini dia ada beberapa varian muka nih sebenarnya tergantung tahunnya. Tahunnya ya. Ada yang lampu petak kalau nggak salah ya. Ada yang mukanya Impala. Oh, Impala, iya. Nah, ini kan kebetulan ini mukanya Chevelle Oh, nih. Chevelle, Chevelle iya. tahun 70. Gitu. Waduh. Dan ini di apa tuh direstorasi semua? Oke. Ini memang maksud dari dapatnya masih bahan atau udah jadi begini? Dapatnya sebenarnya udah lumayan rapi lah dari orang sebelumnya. Kita cuma final touch aja gitu. Berarti masih full ori juga semua dalamnya. Kalau dalamnya masih cuman paling ada Setirnya masih penambah. setir kiri. Iya, gitu. Jarang nggak berani bawa ke jalan tol nih. Susah ngetep tolnya. Karena navigator ya. Iya, harus pakai navigator buat ngetep tolnya tuh kalau ini. Oh, kita kesana lagi yuk, Bram. Itu Ayo, ada ayo. mobil Tapi sebelum ke sana sini dulu Bang. Ini nih. Nah, di sini Apa kan itu? kalau lihat kan banyak banget kayak Cadillac nih baru juga ya. Iya, ini baru dari bengkel juga kemarin baru dinyalain lagi gitu. Oke, ini Cadillac yang versi bukan limousine kan nih ya? Bukan, Yang bukan, biasa bukan. kan? Sedan iya. Kayaknya bekas KTT bukan sini? Atau bukan? Enggak ya? Kurang tahu Oh, sejarahnya tahu ya. kalau ini. Saya katanya kayak kacanya tebel aja sih. Iya, tapi kalau itunya iya tuh. Nah ini nih, gue bilang Bang Buni, Mercy kayak gini tuh. Ini kan W202 ya. 202, W202. Ini mah udah kemana-mana ini ya. Iya. Ini udah hampir setiap balapan pasti ada Pasti, nih. iya, iya, ada iya, nih. Tapi mau sih touring ya bener ya kan? Iya, mobil touring kalau ini. Dulu kalau Mobil Isom sentul ya, lah. zamannya Isom nih pasti ada terus. Pasti nih. ada. Sama iya. di pojok juga ada Mercy Kebo tuh yang kuning ya. Ada itu juga. Berarti Isom juga ya berarti. Isom ya? Tapi juga. Gaspolnya sendiri ini selain ikut di event-event balap ya, kan ini juga nih apa namanya suka Promotor. buat promotor. Iya, ada buat beberapa ini, kali lah buat kita sering banyak. nyelenggarain juga. Sering nyelenggarain ya. Makanya nih udah oke banget lah nih Gaspol nih. Nah soalnya kenapa gue bilang juga bisa bilang as a promotor juga, soalnya kayak lihat ada berapa kayak mobil rescue juga di sini ya. Ada. Mobil juga ya. Kita suka ada beberapa yang kita suka buatkan ya. Kalau di touring tuh kita punya Indonesia Classic Race, terus One Make Race Mercy itu juga, terus ada kita sekarang lagi garap yang kejurnas speed off road Oh iya. sama sprint rally, ada satu lagi. Berarti Ya. memang event-event besar nih udah banyak nih yang di ini. Dan saya dengar sih semuanya sukses. Waduh, Nah, alhamdulillah. itu kemarin. Makanya makanya kemarin kita juga pernah ya. Oh, kemarin ikut ke Bandung kan, jarak Harupat. Yang belum Iya, nonton nih iya, bisa iya. klik link
di atas ini kiri atau kanan. Nah, bisa nih kita review kemarin eventnya. Mudah-mudahan di next event ada lagi nih. Mudah-mudahan ayo dong support lagi dong kita dong. Pasti, ya. Nah, tapi satu lagi nih, kan orang kan terkenal kalau balap itu kan mahal banget ya. Nah, Brother Rico mungkin ada nggak saran atau rekomendasi mungkin mobil ya untuk entry level lah, untuk mungkin orang yang masih mau nyoba-nyoba dulu tapi budgetnya nggak terlalu mahal lah. Karena kalau tanpa sponsor balap itu nggak akan bakal bisa untung. Harganya juga berapa ya? Bukan nggak usah untung dulu bang. Takutnya duit buat event 1, event 2 pusing. Sebenarnya beberapa pilihan sih kalau misalkan kayak di touring, makanya kemarin kita buat yang Indonesia Classic Race itu karena itu kan juga sebenarnya untuk pemula yang maksudnya mau belajar speednya nggak terlalu kencang, mobilnya juga masih bisa dibeli lah gitu, nggak terlalu mahal gitu. Indonesian Classic Race. Classic Race berarti yang ikut itu mobilnya di kisaran tahun berapaan tuh yang boleh ikut? Itu maksimal di tahun 78 maksimal. Berarti kita boleh juga nih nanti ngeliat ini banyak mobil-mobil klasik ya. Lagi gue cari mobil. Bukan lagi tadi cari mobil. Tapi itu untuk di Sentul, untuk touring, balap touring, isom. Kalau di sprintnya mungkin ya, yang kayaknya yang masih affordable tuh kayak misalkan kita masih ada yang kelas front, kelas F gitu, ada beberapa mobil lah yang masih bisa. Ya, dan kalau massal mobilnya kan banyak. Massal. Ya. Kalau untuk ikut rally, kira-kira kalau yang buat pemula itu ikutnya di kelas F1 lah ya. F1 lah F1 atau R1 gitu ya. Kalau R1 itu lebih ke sama juga ya, kayak ke retro juga ya. Iya, rear wheel drive, tapi yang retro lah ya banyak dan karburator kan. Iya. Oh, gitu ya. Iya. Berarti yang klasik nih boleh juga nih. Iya. Jadi kita nih ada sambil jadi media nih sambil ikut juga nih. Iya dong, harus dong biar ngerasain kan, biar bisa ngasih gua lagi jadi bahan. Gua lagi jadi bahan di sini. Bisa nggak ya nih kita minta Gaspol dibangunin nih. Wah, ini kayak gini nih ya. Kayak gini nih contohnya nih yang satu nih Lada, tapi ini udah Oh, ini kelas R nih kayak DX ya. Ya, DX ini nih kalau yang klasik nih Mazda Capella nih. Nah, ini Mazda Capella nih kemarin ikut di Classic Race nih. Classic Race. Capella nih. Mazda Capella. Waduh, ini juga oke juga ya ini ya. Ini Baleno lumayan. Nah, tapi ini kalau ini F1 ya, F2 ini ya. F2 ya. F2 ya. F2 ya. Oke. Tapi ini juga mobilnya nggak terlalu mahal ya kalau di pasaran ya? Iya, kayaknya kalau sekarang kayaknya udah nggak terlalu mahal kan ya, untuk entry level juga lumayan enak juga sih. Cuman kalau yang buat F2 kalau agak keteteran karena agak berat ya. Iya, dan kelas F sekarang banyak banget yang ikut kan. Banyak banget. Ya, tapi mungkin untuk buat ngerasain sensasi pertamanya dulu mungkin udah cukup kali ya. Cukup banget sebenarnya untuk kita tahu feeling mobilnya kan, racing line-nya gitu. Tapi Baleno gini-gini kemarin aku nonton gacor juga mainnya. Lumayan. Dapat juga kan, dapat nomor kemarin F2 ya. Lumayan kayak dapat juga ya. Ada di 10 besar lumayan lah, ada lah. Banyak juga Lada juga sini ya. Nah, ini mobil Rekinya nih ceritanya. Kalau kita lagi survei. Oke. Nah, biar sama feelingnya gitu kan. Sama-sama tuanya gitu. Enggak. Ini sama karena biasanya kalau Reki kan kita kalau mobil sedan kita pakai mobil sedan juga. Kadang kita keluar kota kan kita nggak bawa mobil sedan kan. Jadi ya kita bawa satu lah untuk mobil surveinya. Oh, buat gitu. Dapat feel navigator juga ya, untuk bikin face note juga ya. Face note kan. Itu DX ya? Oh, masih ada DX ya? Itu Datsun. Oh, Datsun ya? Datsun itu Datsun. Ini juga ya bisa diikut di ini klasik juga ya? Ini bisa, tapi kalau ini mobil rally sebenarnya nih. Ya, mobil rally ini. Udah PR2 nih kalau nggak salah, PR2 nih kalau yang itu. Oh, ini udah pasti touring nih ya. Ini udah pasti touring. Ini One Make Race Mercy pakai ini juga, ada pembalap kita Om Ade namanya. Ini yang apa? Yang seri berapa ini? Ini 300 CE. 300 CE. W124. Oh, ada 2 pintu ya? Iya, 2 pintu. CE 124. Ini mobil banyak gini, Mas Riko, nggak pusing nih ngerawatnya nih. Katanya ada berapa nggak di sini juga ya? Masih ada beberapa yang ya itu kan karena kebanyakan ya udah taruh di bengkel karena belum selesai juga gitu mobilnya. Ya. Waduh.
Jadi mesti emang pintar-pintar kita ngatur ya kan, pakai yang mana biar nggak rusak lah gitu parkir. Apalagi ini yang sekarang kita lagi ngobrol nih, dengar bentar lagi juga lagi ngurusin buat event lagi tadi ya, Speed of Light. Iya, ada yang itu promotor dari yang Gaspol Production-nya lagi mau buat lagi untuk yang kejuaraan Speed of Light. Gaspol ada Gaspol Production-nya juga. Nah, itu untuk event-event ya. Tapi Bro Riko, ini kan maksudnya kan yang gue tahu kan mungkin gue juga kemarin kan turun juga aku lihat ya, segala macam. Nah, maksudnya kan kalau Speed Off-Road sama Speed Rally pasti kan ada sedikit perbedaan ya. Tapi kalau di sprint rally itu menurut Bro Riko apa sih yang menjadi kesusahan atau mungkin kemudahannya juga lah ya, maksudnya plus minusnya lah bisa dibilang. Kalau di sprint rally? Iya, kalau di sprint rally. Kalau di sprint rally itu yang susahnya itu karena tracknya kan nggak pasti kan. Tracknya bentuknya pasti. Tapi cuaca gitu. Cuacanya, masalahnya kan dari dari kering ke basah aja kan udah beda cara bawanya kita juga. Terus tanah di Indonesia tuh macem-macem banget kan, ada yang licin banget, ada yang masih dapat gripnya gitu. Jadi sprint rally ini lebih menantang lah sebenarnya. Tapi untuk jenjang ke rally panjang. Berarti ini usulan lo belajar sih dulu nih baru naik yang kayak sekelas WRC gitu lah. Iya. Oke. Persiapan itulah kalau kita mau rally panjang gitu kan. Berasa. Kita kayaknya ke dalamnya Mas. Ayo. Waduh, ini kantornya juga gokil juga sih. Oke. Santai-santainya lah ini. Oke. Ini. Nah, santai sini. Nah, Mas, aku izin ada kegiatan lagi. Dinas ya? Iya, aku. Ini nanti lanjut sama Om Piping nih. Terima kasih banyak ya. Makasih banyak ya. Makasih banyak. Nah, oke. Wah, ini enak banget ini. Gimana nggak juara? Ada simulatornya nih. Sebelum latihan, sebelum main udah ini dulu nih ya. Latihan dulu nih di sini nih. Pantes. Dan juga proper juga sih motornya. Waduh. Gimana Mas Bibi? Kita ngobrol-ngobrol dikit nih. Siap. Ini dari bengkel Gaspol ini dari dulu di sini. Enggak, ini baru pindah. Sebelumnya di Tanjung Barat. Oh, Tanjung Barat. Mungkin karena udah nggak kemuatan lagi kali ya. Mungkin ya. Lagi ya. Mungkin kebesaran kayaknya. Udah koleksinya Om Tommy makin nambah. Koleksi makin nambah, tapi harus lebih gede kan. Ini udah berapa lama sih ke Gaspol ini? Di sini lah di. Maksudnya kalau yang di sini ini baru ya? Baru. 2 tahunan lah ya. Kalau Tanjung Barat, sorry. Tanjung Barat ya. Udah lama ya. Udah lama ya, lumayan. Tapi namanya dulu emang dari dulu Gaspol apa memang? Dari dulu Gaspol. Apa sih maknanya Gaspol itu? Apa memang ngegaspol aja gitu kayak ngegas gitu kan? Bisa namanya Gaspol gitu loh. Ini aja ya, gas sampai pol, pokoknya haram pakai rem. Gaspol ya. Akhirnya lucu juga nih namanya nih. Kita bikin nama Gaspol aja yuk. Udah jadi lah Om Tommy dan teman-temannya lah tuh beliau lah. Bener eventnya Gaspol mulu. Ngegas mulu eventnya gokil. Alhamdulillah eventnya selalu Gaspol ya. Alhamdulillah. Nah, mungkin tadi kan aku kan main sedikit nih Om. Kan tadi mau masuk aja ngeliat depan tuh kayak ada cucian mobil kayak itu ya. Bener gak sih Om? Tempat cuci mobil bukan sih Om? Iya, baru dibangun karena kan kita kalau habis main off-road masuk hutan atau balapan lah. Balapan pasti mobil kotor. Kotor barengan gitu ribet. Om Tommy udah bikin cucian mobil aja deh. Jadi kita nggak usah keluar. Jadi in-house semua ya. Iya, lumayan kita juga jadi kan bisa cuci mobil gratis. Betul. Daripada bayar ya. Tahu aja Om Tommy. Tapi juga banyak juga fasilitas kayak rek tempat ban, storage ban juga dan beberapa spare part juga. Pialanya aja udah nggak ketulungan banyaknya pialanya udah nggak tahu lagi. Mungkin sampai udah nggak ada tempat lagi ya. Iya sih benar. Ya, Om Tommy juga mungkin udah jadi legends ya. Udah dari tahun berapa ya ini ya. Memang udah hobi balap ya. Setahu aku dia dari zaman SMP SMA emang udah hobi balap Om. Udah balap ya. Zaman trek-trekan di Sudirman tuh niat banget gitu, taruhan, bawa mekanik, bawa montir gitu kan. Sementara kita kan tim Horea jadi pinggir. Sekarang baru ditekunin. Sekalian hobi kolektor, sekalian juga hobi ini ya balapnya juga tersalurkan. Benar. Dan juga yang aku lihat dari
Om Tommy ya, Om Tomadi ini adalah Gaspol ini sebenarnya visioner juga sebenarnya Om ya. Iya. Selain masuk ke tim balap, dia juga jadiin bisnis ya. Jadi itu promotor tadi itu ya, yang buat bikin event gitu ya bisa dibilang Om ya. Ya, ya kita baru mau mulai lah. Baru mulai. Kalau Ya. eventnya sendiri udah lama atau memang? Jadi kalau Gaspol itu berdiri tahun 2010 bulan Maret. Oh 2010. Oh 2010. Itu Okay. tapi hanya sebagai peserta ya. Peserta, Kita. ya, Kemudian tahun 2015 lah kita udah mulai bikin jadi promotor bikin event di Sentul dulu. Sentul, Om. ya. Sentul. Terus ya mulailah. Itu masih di ISOM ya? Masih di ISOM. Iya, Indonesia Tapi Klasik. sekarang ini udah makin melebar nih kayaknya. Iya. Udah ada speed Dulu tuh off-road. ingat banget tuh Om, Bang Boni di ISOM dulu tuh. Kalau tenda kuning semua mobilnya kuning aja itu di Gaspol dah tuh. Ya kan berarti sekarang ini Wah, itu lagi rame-ramenya tuh, balap udah gaspol. ke ini ya, lebih ke udah apa namanya ada rally, Street off-road, iya. Touring juga masih ada juga kan, teman lagi nunggu dulu karena sirkuit lagi renovasi gitu. Iya, lagi Sentul lagi renovasi gitu. Tapi yang dalam waktu dekat nih apa rencananya? Bulan depan ya ada Kejurnas Speed Off-Road putaran 2 Oh putaran 2 di Cikembar. Cikembar ya. Sama ke Jurda ya Om ya? Kalau jadi. Belum tahu sih tentatif biasanya, tapi biasanya Jawa Barat minta barengan minta tolong lah ya. kita jadiin Kejurdanya gitu. Oh itu masuknya di ke Jurdanya ke Jurda Jawa Barat ya? Iya. Karena Pernah juga DKI, itulah kita siapa aja yang mau ambil monggo kita tawarin lah. Ya sepromotor kita lihat siapa yang ambil undangan kita coba kasih promote inilah ya. Cuma memang biasanya speed off-road itu kan sekarang lagi agak ngedrop nih Om. Walaupun tadinya kan ramai banget lagi. Jadi biasanya event speed off-road kita sandingin sama sprint rally. Ya biar rame juga Biar kan. rame, biar seru aja. Jadi biar acara panjang weekend juga terisi juga dengan full lah gitu kan. rally sekarang Sama ini Om, biar nggak boncos-boncos Betul, banget. betul. emang sekarang Betul. emang rally, sprint rally itu memang lagi rame sih. Lagi rame. Karena kan mungkin kalau nggak ada halangan, mungkin WRC 2026 di Indonesia kan? Iya. Sebenarnya ada kemungkinan besar ada confirm sih kemarin dengar dari beberapa sources ya, makanya kita mudah-mudahan tuh tidak ada halangan lah ya di tahun depan. Ini Benar, soalnya pada siap-siapin iya mobil semua nih. Tapi yang kulihat tuh gini Bang Boni, kemarin benar kata Bang, karena rally gini naik kenapa? Saksinya adalah pas kita kerja sama yang di Jalan Harupat. Nah, mungkin belum nonton lagi bisa cek link di atas lagi. Ya kita review eventnya Gaspol kemarin sama Jangkar Biru ya di Jalan Harupat. Sprint rally kalau kita nggak batasin pesertanya ampun banyak ya. Ampun. Iya kemarin aja sampai di Dikit. Om Tommy kan batasin hanya 120 supaya masih bisa lah start jam 7 setengah 8 gitu Om. Ternyata Om yang antusiasnya berapa orang Om? Ya itu banyak ditolak. Itu katanya. kita banyak tolak Om. Jogja apalagi tuh. Kita ini mohon maaf gitu. Ya, Full slot gimana? ya. Kasihan juga peserta kalau harus bangun pagi start. Tapi kalau untuk setengah 6 jam 6. peserta rally-nya sendiri, untuk peserta rally kayak kemarin kan di Sijal Karupat tuh kan tarmac ya. Pesertanya menurut peserta itu mereka tuh lebih senang di tarmac apa di gravel? Gravel sih Om. Gravel, Kalau ya. rally kan identik gravel ya. Iya sih. Karena ya saya ngeliat sih kemarin tuh kayak yang apa namanya kelas J1, J2, J3 udah kayak bannya udah pakai ban kecil. Kalau gravel kan enaknya slidingnya enak-enak agak licin tuh ya. Saya lihat ban kecil. Untuk gaspol positif. sendiri biasanya kalau untuk kelasnya itu biasanya berapa kelas Om yang diikuti? Tergantung ya Om. Jadi kadang-kadang gaspol pesertanya kalau lagi bisa gitu lumayan banyak kita ikut gitu. Yang turun ya. Ya 10 mobil, 15 mobil gitu. Tapi kalau lagi pas berhalangan ya kayak kemarin Semarang cuma 4 mobil. Oh, 4 mobil. Nggak tentu sih. Ya. Tapi kan banyak yang kerja nih peserta balap-balapnya gaspol. oh, banyak. Ada yang tugas luar kota lah, Betul. apalah. Ngumpulin itu loh buat nambahin balapan next ya. Balap gaspol tuh all money semua. ya. Jadi nggak balap juga nggak apa-apa. Tapi Yang penting kongko-kongko. Iya, yang penting have fun aja. Cuman di luar itu, di luar yang tadi speed off-road sama sprint rally tadi, sebenarnya Gaspol Racing Team ini dia turun di berapa divisi cabang balap Om? Karena kita tahu ini kan sprint rally,
off-road, speed off-road, ISOM ya. Apanya 3 itu ada lagi beberapa yang ikutan lagi Om? Untuk otomotifnya? Enggak sih, ya hanya itu sih kita concernnya. Pernah ada satu pembalap drag race, tapi udah sekarang udah nggak ada. Kurang ya. Kalau istilahnya Om Tommy, baru mau enak ngegas udah finish. Jadi rally kan panjang sensasinya kayak dapat ya, yang mungkin 100 meter soalnya. Baru pembalap kayak apalagi yang Om Tommy ya, mungkin yang pembalap dulu itu kan memang ya mobil nggak kencang tapi bisa dibuat maksimal kayak di zaman dulu kan. Sekarang ini kan memang udah ngedukung banget ya dari segi mesin apa segala macam skill. Teknologinya kan juga udah beda. Kalau dulu kan memang skill bener-bener skill ya. Kayaknya ya. Jalan raya kan. Ya, bayangin ini mobil yang dipakai mobil multi standar. Dulu kan namanya balap liar gimana ya. Cuma oprek-oprek dikit doang gitu. Yang penting road legal lah ya kan. Nah Om, tapi kan gini Om kan as a promotor ya. Kasarnya gitu kan, promotor kan bisa bilang bisnis entertainment tapi di versi otomotif loh Om ya. Suka dukanya apa sih Om sebenarnya Om? Kayak yang paling repot tuh apa sih Om untuk di promotor balap ini? Selain sponsor ya. Dukanya kalau boncos Om. Dan yang udah sih kebanyakan boncos ya. Boncos ya. Enggak, kalau itu aku nggak percaya. Kalau misalnya boncos nggak mungkin buat lagi. Untungnya Om Tony hobi. Hobi ya. Jadi walaupun boncos jalan terus. Oke nggak boncos amat, pasti agak tarik modal lah gitu. Makanya aku berusaha supaya nggak boncos-boncos banget gitu Om. Karena kalau Om Tommy kalau bikin event kan maunya yang bener-bener full entertainment gitu ya. Iya. Jadi entertainmentnya banyak gitu. Ada live streaming, mainin aja tuh. Iya, streaming, harus ada DJ, band, panggung, sound system, videotron, ada car display, ada basar. Visioner kayak gue bilang tadi. Blak gitu. Iya. Kalau kemarin tuh memang ya kan, ya acara sprint rally jarang loh sebenarnya yang ada live. Kalau cuma balapan toh sih untungnya lumayan ya, Nah, jadi yang kecil-kecil, yang perintil-perintilan ini harus di... Tapi sebenarnya kalau menurut aku ya, itu yang ngeset gaspol nih standarnya jadi lebih tinggi gitu loh. Karena yang biasanya tadi event balap cuma hanya just balap gitu, kalau ini kan jadi entertainment di weekend loh di setiap daerah. Dan orang juga peserta juga udah yakin gitu. Iya. Udah yakin. Oh yang buat gaspol, udah ikut aja udah pasti oke gitu. Ya pokoknya. Kalau aku bilang kalau waktu kita bikin di Jogja kan, untung lah walaupun nggak banyak untung kan. Nggak banyak sih untungnya, makanya aku bilang ke Om Tommy, kayaknya kita harus syukuran nih. Kenapa? Baru kali ini kita bikin event untung. Walaupun untungnya cuma 70 juta. Ya, alhamdulillah. Baru kali ini kita harus syukuran nih, nggak boleh nggak nih. Yang di Sijal Karupat nih. Yang di Jogja. Jogja. Kalau yang lain mah udah mulai lah. Ampun Om. Kalau aku lihat ini ya kayak speed rally atau sprint rally yang tempat lain nggak ada, jarang yang ada ada live streamingnya. Iya. Makanya gue bilang properti kan kita kemarin kan sempat ngobrol sama Rifat ya. Rifat Sungkar juga di kita pas liput acaranya Om yang kemarin itu yang gaspol Jalan Karupat. Dan sebenarnya potensi sprint rally itu untuk UMKM dan ekonomi sekitarnya sangat bagus. Jadi sebenarnya juga Om dari segi gaspol juga untung, dari segi sekitar pun juga untung. Masyarakat setempat ya, penduduk setempat kan kemarin Rifat bilang orang dia mau masuk aja sampai setengah jam baru masuk. Kemarin Jalan Karupat emang agak kurang maksimal lah, maksudnya persiapannya agak cepat ya. Kita cuma dikasih waktu cuma 2 minggu Om. Nah, tapi Om ini kan tadi kan kalau kita bilang kan gaspol itu kan dari Om Hadi lah ya, dari zaman SMA dan tadi 2010 ya, 2015 itu kan. Ya, tadi nama pun juga tadi kan gara-gara itu ya udah gaspol kenceng lah gitu kan. Tapi balapan pertama yang gaspol ikutan tuh apa dulu? Kalau Om Tommy kan udah tahun berapa ya? Sebelum gaspol berdiri dia udah balapan cuma belum ada timnya Om. Oh, privateer berarti ya. Iya, di ini dulu lah ya, di Ancol dulu lah ya. Ancol cuma sekali-sekali karena dia masih sekolah kan Om. Kuliah. Terus awal-awal Sentul juga belum, masih sibuk bisnis lah, masih sibuk kerja. Setelah mungkin udah agak settle lah ya. Iya, baru dia mulai hobinya lagi lah. Mobil pertama sekali yang gaspol turun itu apa?
mobil pertama udah jadi as a team ya? Yang 2010 tadi ya? Dia awal dulu pakai apa ya? DX atau PGY, terus klasiknya pakai Datsun Curut. Datsun Curut. DX sih kayaknya ya. DX. DX ya. Itu ikut di retro. Di retro. Retro. Sentul. Touring ya? Touring. Oh iya touring ya. Touring. Nah itu berarti kan pertama kali Isom nih atau touring berarti kan balapan pertama kali tim Gaspol. Awalnya touring. Masuk sprint rally atau offroad tadi kapan Om? Sebenarnya dia off-road duluan tuh. Off-road duluan. Speed off-road ya. Speed off-road dulu di Pondok Cabe. Pondok Cabe. Pakai pakai CJ. CJ. Terus nggak tahu gimana. Enggak, becek. Enggak, gue sentul aja gitu. Terus makin kesini teman-temannya banyak yang di rally. Ayo Om Tom ya. Kena juga. Akhirnya udah sekarang dia ternyata lebih senang di rally. Rally cuma satu. Sensasinya sih sebenarnya lebih enak di rally ya. Cuma capek cuma satu Bang, cuci mobilnya. Masalahnya kalau rally ini kan memang dia tracknya panjang dan betul. Enggak, kalau misalnya kayak Isom kan ya berapa lap gitu gitu aja gitu kan. Tiap balapan itu aja. Ini kan memang dia SS1, SS2, SS3, apalagi rally panjang kan bisa sampai 12 SS kan. Dan tiap putaran kan tracknya beda-beda kan. Dan kondisi track juga bisa berubah-berubah juga. Kayak kemarin kan kita lihat di Jalak Harupat juga tiba-tiba di SS1, SS2 masih mending. SS1 wet, habis itu dry apa wet kan. Habis itu yang SS3, SS4 sempat ada mix campur tuh. Kan tantangannya lebih kayaknya ya. Ngeri. Iya, mungkin ya. Sensasinya juga lebih gimana gitu ya. Iya. Nah, tapi Om, ini kan Gaspol kan bisa dilihat kan udah lumayan ada jam terbang lah Om ya. Bukan lumayan ada lagi, udah lumayan lah ya. Kan udah saya bilang tadi, kalau udah Gaspol yang buat, mudah-mudahan pesertanya sampai ditolak-tolak. Sebenarnya bukan ditolak guys. Ini disclaimer dulu nih. Ini disclaimer dulu nih. Bukan ditolak. Maksud dari Om Tom itu adalah maksudnya Om dari tim Gaspol menolak biar apa? Karena kapasitasnya terlalu penuh ya Om ya. Biar untuk ini, untuk kenyamanan peserta juga gitu. Daripada nanti makin banyak tapi itu daripada ada komplain jadi repot juga Om ya. Makanya kalau dia pernah ikut sprint, startnya 5:30 Om. 6 pagi. Iya, dia harus kasihan pembalap, jangan deh kita batasin 120. Jadi jam-jam 7:30, 8 masih bisa gitu. Betul. Ya udah, oke. Jadi bukan menolak berarti apa? Bukan menolak karena apa? Karena demi kenyamanan pembalap juga, karena kalau tahu subuh juga baru tidur berapa jam udah. Ya, sekalian biar gua maksud gua biar yang daftar tuh buruan cepet, jangan daftarnya belakangan. Oh iya. Kalau itu benar. Kalau belakangnya daftar. Ya gitulah siap-siap. Cuma harus kita jelasin Bang. Ini takutnya tadi di screenshot kayak gininya ya kan masuk ke TikTok Gaspol tuh kalau tolak peserta gaco. Oke itu kan. Tapi enggak itu guys. Jadi sebenarnya demi kenyamanan pembalap karena kan balapan sprinter itu kan panjang ya. Jadi endurance kan. Jadi ya terlalu pagi juga pembalap atau navigator juga masih apalagi kan 2 hari itu kan bangun pagi panitia juga kasihan juga boncos juga ya capek juga tapi gitu. Kalau teman-teman yang ini kalau kita kasih pengertian ngerti kok iya ngerti tinggal komunikasinya aja gimana ngerti kok. Jadi ini untuk kedepannya ini kan udah sprint ini kan sprint off-road Isom apa nih Om kedepannya nextnya di Gaspol ada wacana baik dari tim balapnya atau dari promotornya lah, dari bisnis promotornya gitu. Apa ya ke depannya mudah-mudahan ada project mungkin apa? Ada project mungkin? Nggak ada. Gimana? Tommy lebih maksimal, lebih enjoy balapannya. Betul. Dia enjoy, refreshingnya dia di situ sih ya. Refreshingnya dia di situ. Ya, kan? Kalau untuk eventnya sendiri, eventnya Gaspol ini udah berapa banyak yang di ini? Tapi kalau untuk dari 2015 kalau kita promotorin dari 2015 ya kan kita awal-awal kan memang touring tuh. Touring. Indonesia Classic Race, One Make Race Mercy, terus ada JSTC Jepang, mobil-mobil Jepang lah. Oke, JSTC ya pernah dengar aku ya. Cuma 2 tahun lah. Berarti sekarang udah ini lah ya, udah
hatam banget lah ya untuk event-eventnya. Berarti aku tuh tadinya nggak ngerti otomotif, Om. Aku nggak ngerti otomotif, aku dicemplungin sama iya, latar belakang pendidikan sama pengalaman kerjaku nggak di dunia otomotif, cuma dicemplungin aja sama Om Tommy nih. Tapi kan gue belajar, kalau belajar lo gitu kan, ya. Betul. Ini kan udah ya sponsor juga udah aman lah, kalau udah gaspol udah aman. Bener. Total berapa Om sekarang pembalap Om di gaspol? Di luar Om Madi? Kalau total sih 50 berapa ya? Lupa aku. Tapi kan yang sekarang aktif nggak banyak Om. 30-an kali, 20-an kali ya. 30-20 pembalap lah ya. Itu campur ya, ISOM sama Speed Offroad sama Sprint Rally ya. Oke. Banyak yang udah nggak aktif. Oke. Tahun ini Om agenda balap kan tadi kan kita tahu ini kan terdekat nih ada di kemarin kan Semarang terakhir udah kelar ya. Iya. Habis itu kan yang terdekat nih Cikembar ya. Iya, Speed Offroad Kejurnas. Kalau sampai nextnya ada mungkin ada kabar-kabar burung mungkin Om, mungkin gaspol yang handle. Jadi yang udah fix diserahin kita 2 putaran lagi Kejurnas Speed Offroad, Om. Oke. Sama 1 Kejurnas Sprint Rally. Kejurnas Sprint Rally. 3 itu ya. seri? Kalau Speed Offroad 2 dan 3, kalau Kejurnas Sprint Rally putaran 6 terakhir. Putaran 6 tuh terakhir. Iya, cuma ada beberapa. Di mana di Jakarta? Untuk Ya. di Jakarta itu atau untuk putaran 6 di Jakarta? Putaran 6 masih belum inilah, kita Belum masih tahu. ada. Masih belum dapat kabar. Masih model ada inilah. Oke. Tapi udah pasti yang megang Iya, gaspol. gaspol yang ke-6. Iya. Gaspol ya. Sama ada 1 event inilah. Ada 1 produk minta tolong bikinin kita event festival. Iya. Yang penting kalau Produk misalnya motor. perlu ini boleh tuh kerja sama. Boleh. Masuk Pak Eko, masuk. Iya dong. Kan kita udah Kita IO juga Om. Kita IO juga. Iya, Jadi kita udah punya bendera sekarang. Iya makanya. Dan kita tim support yang jalan. Tim support-nya lah. Vendor. Subkon. Tiba-tiba kucuk-kucuk datang minta dibikinin 12 kota. Oh ya udah ayo. Itu dia tuh. Apa itu acara apa tuh boleh bocoran? Festival salah satu motor lah. Oh, festival motor. Motor apa mobil? Motor. Oh, modifikasi gitu. Enggak Brand festival gitu ya? lah. Ya, festival ya, brand. merek motor lah. Ya, kita akan lihat nanti lah. Mereka yang minta bikinin. Kita akan lihat nanti Kalau apa nanti perlu kebelakangnya. sapot-sapot boleh Om? Masuk lagi. Oke. Itu aja kita mau say thank you juga sih sebenarnya untuk Om Piping dan juga untuk Om Riko juga. Cuman ini tadi kayaknya nih Bang Boni dari kemarin tadi matanya tuh ngeliat ke simulator aja sih. Pengen nyobain sih. Pengen nyobain. Tapi sebelum kita nyobain simulator, gue mau say thank you banget nih ke Om Piping. Terima kasih banyak. Yang udah ngasih kesempatan kita waktu itu ngeliput di Kejurnas Rally di Jalak Harupat dan juga sekarang kita bisa kesempatan kita review bongkar garasi yang sebenarnya tidak dibuka untuk umum guys. Ya kita bersyukur banget dikasih kesempatan. Oke. Waktunya. Om, Terima kasih thank you banyak. so much. Terima kasih sudah Kita tunggu berkenan next event, mampir. Om. Terima kasih banyak Om. Terima kasih banyak. Oke guys, jangan lupa untuk follow juga sosial medianya Gaspol juga. Kalau kalian juga itu di YouTube-nya juga ada untuk menonton live streaming balapnya dan lain-lainnya. Oke, dengan gua Double B, I'm Boni and I'm Bram, Om Piping, Mata Lelaki, Lifestyle Magazine.